Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Rubihandini dengan NPM 2451040208 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas H. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji statistik deskriptif dan uji heteroskedastisitas menggunakan aplikasi SPSS beserta cara menginterpretasikan hasilnya. Yang pertama, saya akan melakukan uji statistik deskriptif menggunakan data kelas MBS kelas H. Uji deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya. Langsung saja ke langkah-langkah di SPSS. Jadi langkah pertama itu kita harus memiliki data kelas yang ada di Excel. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Di variabel view kita harus ketik nama, JK, umur, asal, IPK, hobi, dan juga warna. Untuk tipenya sendiri, untuk kata itu seperti nama itu string. Kemudian jenis kelamin juga string. Kalau umur kan pasti angka, jadi kita ganti numerik, asal string, IPK numerik, hobi string, warna juga string. Untuk width sendiri ini nama ini ada 30, kemudian jenis kelamin 12, umur 8, asal 30, IPK 5, hobi 15, dan juga warna itu ada 15. Untuk label ini ditulis nama mahasiswa, kemudian jenis kelamin, umur, asal, IPK, hobi, dan juga warna. Untuk value, karena jenis kelamin ada dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Perempuan itu adalah diberi tanda 1, laki-laki 2. Dan untuk warna itu ada biru 1, merah 2, pink 3, dan juga hitam 4. Untuk columns ini samakan dengan width. Kalau alik ini ubah semua menjadi center. Untuk measure ini, kalau untuk kalimat ini tetap nominal. Kalau misalnya angka seperti umur dan juga IPK ini diubah scale. Jika sudah semua, kita copy data yang ada di Excel tadi, di copy semua, di copy, kemudian dipaste di data view, kemudian dipaste. Setelah dipaste akan keluar seperti ini. Setelah itu kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frekuensi. Nah, untuk ini kita blok semua dan terus dipindahkan. Setelah pindah ke sebelah kanan di variabel ini, langsung kita oke. Kemudian kita ulangi lagi dengan klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian ini klik deskriptif untuk umur dan IPK dipindah ke sebelah kanan. Setelah dipindah, kemudian kita pilih option, kemudian untuk mean, std deviation, minimum maksimum itu di checklist, dan juga variable list, kemudian di continue, lalu di oke. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini di bagian deskriptif statistik ini. Jadi umur ini minimumnya itu ada di 19 tahun, untuk maksimum ada di 21 tahun, dan rata-rata ini ada di 19 tahun 8 bulan. Dan untuk IPK ini minimumnya ada di 3,10, maksimalnya ada di 4, dan rata-rata di 3,5. Kemudian bisa dilihat kalau misal jenis kelamin itu rata-rata jenis kelamin itu ada 15, laki-laki ada 15, untuk perempuan ada 20, dan totalnya ini ada 35. Dan untuk usia 19 tahun ada 12 orang, dan 20 tahun 18, untuk 21 tahun ada di 5 orang. Jadi dari uji deskriptif ini kita dapat mengetahui gambaran umum data penelitian baik berupa rata-rata, nilai tertinggi dan terendah, maupun kategori yang paling banyak muncul. Jadi dengan demikian data dapat dipahami dengan lebih mudah sebelum dilakukan analisis lanjutan. Jadi yang kedua saya akan melakukan uji heteroskedastisitas. Uji ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Jadi di sini ada 3 variabel, yaitu variabel X1, X2, dan Y. Ini adalah hasil kuesioner yang merupakan skor total. Yang kemudian kita akan mencari atau menguji heteroskedastisitasnya, apakah data ini mengalami gejala hetero atau tidak mengalami gejala hetero. Nah, setelah mempunyai ketiga data total ini, kemudian kita bisa klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Kemudian untuk data X1 dan X2 masukkan ke independent, untuk data Y masukkan ke dependent. Kemudian klik save, checklist, understand ini. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan mendapatkan nilai res satunya. Selanjutnya kita klik transform,
kemudian compute variable. Nah, di target variabel ini kita bisa klik ABS garis bawah res. Kemudian di apa namanya? Numeric expression kita bisa tulis ABS buka kurung. Ini klik understand ini, kemudian dipindah, kemudian ditutup kurung. Jika sudah, kemudian klik OK. Kemudian nanti akan ada nilai absolute, absolute residual. Nah, data ini yang nantinya akan dipakai untuk pengujian heteroskedastisitas. Selanjutnya kita bisa klik analyze lagi, kemudian ke regression, linear, kemudian yang Y ini bisa kita keluarkan diganti dengan variabel ABS res ini di dependent. Kemudian klik OK. Nah, nantinya akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita lihat di tabel koefisien. Kita fokus pada nilai signifikannya saja. Jadi kalau pengambilan keputusan, jika nilai signya itu lebih dari 0,05, maka datanya itu tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, kalau data ini kurang dari 0,05, maka data mengalami gejala heteroskedastisitas. Bisa kita lihat di variabel X1 dan variabel X2 ini, nilai keduanya ini di atas 0,05 sehingga kesimpulannya model regresi ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga dapat dilanjutkan dalam pengujian data pengujian statistik lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.